Shalom Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali sekarang. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Saudaraku dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik. Sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kembali kami boleh bangun bernapas diberi anugerah berkat kebaikan Tuhan. Semua kami sadari adalah karena kemurahan-Mu saja. Kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik bagi kami. Karena rencana-Mu rencana yang baik dan sempurna. Sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan, kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Dan hati kami, Tuhan, agar kami mengerti dan taat setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat hari ini terdapat dalam Injil Lukas 17 ayat 5 sampai 6. Tertulis demikian. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara dikasihi Tuhan, seorang bapak masuk ke sebuah pesawat untuk terbang menuju kota yang lain. Ia menuju ke nomor tempat duduknya. Di situ ada 3 kursi. 1 kursi dekat jendela, diduduki oleh seorang ibu. Dan kursi dekat lorong ditempati seorang anak perempuan berumur sekitar 9 tahun. Bapak ini ngobrol sebentar tentang beberapa hal dengan anak perempuan tersebut. Menanyai soal umurnya, hobinya, dan beberapa hal lainnya. Saat pesawat telah mengudara, sang pilot mengumumkan kepada seluruh penumpang untuk memakai sabuk pengaman. Karena pesawat kemungkinan mengalami goncangan disebabkan oleh cuaca yang buruk, turbulence. Dan turbulence pun terjadi, ketakutan mewarnai para penumpang, termasuk bapak ini. Dan juga ibu yang duduk dekat jendela itu. Tetapi anak perempuan ini kelihatan tenang-tenang saja. Setelah melewati cuaca yang buruk dan pesawat sudah tenang, saat bapak ini bertanya kepada anak perempuan tersebut, mengapa ia bisa begitu tenang? Anak perempuan itu menjawab, ayah saya adalah pilot pesawat ini. Saya percaya ayah saya akan berusaha yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan. Iman membuat kita mengalami ketenangan. Dalam situasi apapun, sekalipun situasi itu terasa menakjubkan, menakutkan, dan mengkhawatirkan. Dalam Lukas 17 ayat 5 sampai 6 ini kita mendapatkan suatu pengertian tentang kekuatan luar biasa dari iman yang kecil. Para rasul meminta agar iman mereka ditambahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus menjawab bahwa jika mereka memiliki iman sebesar biji sawi saja, maka mereka dapat memerintahkan kepada pohon ara untuk melemparkan ke laut, dan pohon tersebut akan menurut iman. Iman dalam bahasa Ibrani disebut dengan emunah, yang berarti suatu sikap percaya penuh
dan mengandalkan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, iman disebutkan dengan kata pistis, yang mempunyai arti kepercayaan, keyakinan, dan bersandar kepada Tuhan dengan penuh keteguhan. Merupakan keyakinan yang kokoh terhadap Tuhan dan terhadap kebenaran firman-Nya. Kita tidak perlu iman yang besar-besar gunung, saudara. Karena iman yang kecil pun dapat memindahkan gunung kita. Semua mesti mengakui bahwa iman kita semua adalah kecil. Tidak ada orang yang imannya besar. Indikatornya adalah karena iman kecil saja bisa memindahkan pohon. Bahkan ayat yang lain disebutkan bahwa iman yang kecil itu dapat memindahkan gunung ini. Berarti bahwa iman kita bisa dikatakan kecil. Kecil semua. Tapi yang luar biasanya adalah Tuhan mau menghargai iman kita yang kecil. Dan melimpahkan kuasanya yang ajaib atas iman kita yang kecil itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita seringkali meragukan kekuatan iman kita sendiri. Karena kita merasa bahwa iman kita terlalu kecil dan tidak mampu melakukan hal-hal yang besar. Padahal Tuhan Yesus menegaskan bahwa iman sebesar biji sesawi saja memiliki kekuatan yang luar biasa. Iman kecil yang berkuasa ini memberikan ketenangan kepada kita bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu yang mustahil dalam hidup kita. Dan kita dapat mempercayakan hidup kita ini kepadanya tanpa bimbang dan ragu. Mari saudaraku yang terkasih, percayakan hidup kita kepada Tuhan dengan keyakinan, iman, bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Melindungi, memberkati kita. Jangan takut dalam berbagai keadaan. Karena Tuhan pilot dari segala pilot. Tuhan dari segala Tuhan. Allah yang berkuasa sedang membawa kita pada rencananya yang baik, yang indah dan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Memberikan kami kekuatan dan sukacita. Memberikan kami pengertian agar kami beriman percaya kepadamu. Tidak merasa malu dengan seberapa besarnya iman yang kami miliki. Karena Tuhan menghargai iman kami. Dan juga tidak merasa sombong oleh karena iman kami. Sebab sesungguhnya kami semua manusia mempunyai iman yang kecil di hadapan-Mu. Agar kami Tuhan untuk selalu percaya, berserah dan mengandalkan Tuhan. Tenang di dalam hadirat dan kuasa-Mu. Tenang dalam tuntunan Tuhan. Tenang dalam karya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami tolong kami Tuhan untuk kami dapat melihat dan mengerti akan rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Kami melangkah dalam iman kami. Kami mau melangkah dalam keyakinan yang sungguh kepadamu. Terima kasih. Bapa, kuatkan iman kami senantiasa. Berkatilah kami. Dan sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Agar semua yang kami lakukan senantiasa Tuhan buat berhasil. Dan kehidupan kami membawa hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kembali kami berdoa dan membawa setiap pergumulan kami. Agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya, kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kasih jiwa kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apabila pertama kali bertemu dengan channel ini saudara, Bapak Ibu boleh tekan tombol subscribe-nya, supaya setiap video-video terbaru dalam channel ini boleh Bapak Ibu dapatkan dengan gratis. Dan kita saling mendoakan dalam channel ini. Channel ini selalu mendoakan Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bikin perjumpaan kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin.